Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini buat apa? Saya punya harta ini buat digunakan untuk di jalan apa? Saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa saya gunakan nikmat ini? Saya diberikan pendengaran yang sehat, untuk apa pendengaran tersebut? Saya diberikan nikmat penglihatan yang sehat, mata yang normal yang sehat, untuk apa mata ini digunakan? Ya, sebagaimana yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan yang sehat, untuk apa kita gunakan, kita perbuat dengan badan yang sehat ini. Dan seterusnya nikmat-nikmat yang lain kita gunakan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Wa dawim ala bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat cepat siksanya. Sari'un niqam, an-niqam jamannya niqmah. Niqmah adab, siksa. Kalau nikmat, ni'mah pakai ain. Nah itu akhirnya singkat cerita si suami istri, si suaminya tadi yang bakhil, yang pelit, bukan si istrinya. Si istrinya mau ngasih tapi kan dia larang sama suaminya. Si suaminya yang pelit ini kaya raya, hartawan tapi pelit. Lalu Allah Ta'ala hendak mengambil nikmat itu. Lama kelamaan usahanya, dagangannya itu mengalami bangkrut, jatuh sampai dia miskin, sampai dia nggak punya apa-apa,
sampai dia nggak punya tempat tinggal sekalipun. Akhirnya pisah sama istrinya yang soleha. Si istrinya soleha. Lalu si istrinya yang nasibnya bujur bagus, subhanallah, bejo nih, nasibnya bejo bagus nih. Tiba-tiba si istrinya tadi nikah lagi sama suami yang kaya lagi. Dapat suami kaya lagi, tapi yang kedua kalinya ini kaya tapi dermawan. Kalau yang tadi pelitun, bahilun. Yang tadi itu bakhil, pelit, medit. Kalau yang kedua suaminya yang kaya raya itu dia dermawan. Juga begitu mengalami peristiwa yang sama. Suatu hari lagi makan sama suaminya, tiba-tiba datang pengemis. Kata si suaminya yang kaya dan dermawan ini, coba istriku lihat siapa itu di sana di pagar sana. Pas diparanin sama istrinya, dilihat lah mantan suaminya. Mantan suaminya yang kaya dulu tuh, yang sekarang jatuh miskin, jadi pengemis sekarang. Dulu dia yang didatangi, dia kaya raya. Sekarang dia yang jadi pengemis. Dia kaget, lah lu, kata si istrinya, lalu kok jadi begini lo, kata. Lalu dia kasih tahu sama suaminya yang baru, yang kedua, yang kaya, yang dermawan ini. Bang, itu mantan suami saya. Allahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging kambing, daging ayam begitu dikatakan di situ memang ada dajajah, masywiyah katanya. Ada ayam panggang, ayam bakar. Bahasanya masywiyah. Masywi, laham masywi, sate. Sate bahasa Arabnya laham masywi. Laham masywi. Syawa yashwi, dipanggang, dibakar. Laham masywi atau dajajah masywiyah. Kalau dajajah mu'annath jadi dajajah masywiyah. Lagi makan enak, suami istri ini tiba-tiba datang pengemis, ketok pintu, atau dia mungkin ngegedor pagarnya di depan sana. Maka suaminya tanya, siapa itu? Coba kamu lihat. Dia katakan kepada istrinya, coba kamu lihat, kamu paranin siapa itu, dan dia mau apa. Diparanin sama istrinya, diberitakan kepada suaminya, oh dia pengemis, minta makanan ke kita. Dia katanya lapar, belum makan. Usir aja, gak usah dibagi. Disuruh usir sama suaminya. Ya Allah, dengan kecewa, sedih itu si pengemis tadi, boro-boro dia dikasih yang lain, kue-kue kayak gitu makanan. Apalagi tadi makanan yang lagi dihadapin nih, hidangan, makanan yang istimewa. Bahkan dengan kasar si suami tadi nyuruh istrinya untuk mengusir si pengemis tersebut. Singkat cerita, dunia ini kan roda berputar. Kadang seseorang ada di atas, ada di bawah. Kadang seseorang jaya, lagi sukses. Kadang mungkin dia jatuh, usahanya kolab, jatuh waliyadzubillah. Tetapi mudah-mudahan yang hadir di sini pada sukses semuanya usahanya, pekerjaannya lancar, halalan thayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Lalu karena dia bakhil, pelit, orang kaya ini, bahkan dia suka mengusir pengemis yang datang kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala murka, marah. Lalu Allah ta'ala ambil itu nikmat. Makanya kalau kita lagi berada di dalam kenikmatan, kata Imam Syafi'i, jaga, pelihara. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alai bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqab. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhah, jika engkau berada pada suatu nikmat, dalam keadaan mendapatkan nikmat, far'aha, jaga, pelihara. Jaga, pelihara itu nikmat. Karena fainal ma'asi tuzilu ni'am, karena maksiat dapat melenyapkan nikmat. Maksiat, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala dapat menghilangkan, melenyapkan itu nikmat dari Allah Ta'ala. Wadawim alai bi syukril ilahi, senantiasa bersyukur kepada Allah. Perbanyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa itu makna syukur? Kita jalankan, kita gunakan itu nikmat sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang Allah Ta'ala nggak langsung ngegubrakin itu nikmat begitu, khususnya yang kita sedang bicarakan nikmat materi nih, harta, uang, kekayaan dan sebagainya. Tentu ada yang menyampaikan itu nikmat kepada kita.
ada wasilahnya, ada perantaranya. Nah, perantaranya juga tentu kita harus bersyukur kepada dia, kita berterima kasih kepada dia. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan jazakallahu khair atau jazakumullah khair, jazakumullah khairal jaza, begitu. Kalau kita ditolong, dibantu oleh seseorang, kita mendoakan agar Allah Ta'ala balas kebaikanmu. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya fulan, ya wahai Bapak Bambang, jazakumullah khairal jaza. Bukan hanya syukran katsiran, kalau hanya syukran terima kasih nggak ada doanya. Jadi kalau kita dibantu, ditolong seseorang, dikasih sesuatu nikmat, dikasih harta, dikasih duit, ditolong apapun, dengan materi, dengan tenaga, pikiran, dengan apapun yang kita terima dari dia, maka kita bukan hanya mengucapkan terima kasih, syukran, tetapi jazakumullah khairal jaza, begitu. Ini kita biasain. Bukan cuma terima kasih Pak, Pak makasih ya, Bu makasih ya, jangan cuma makasih, tetapi kita mengatakan jazakumullah khairal jaza atau jazakumullah khair, itu juga udah cukup, nggak apa-apa. Syukur dengan hati kita yakin, mengikatkan, meyakini dengan hati kita semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah, kata Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada padamu melainkan dari Allah. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah. Yang ketiga dengan anggota tubuh. Ini agak berat nih. Yang agak berat dan kita belum memahami makna syukur yang sebenarnya. Kita belum menjalankan makna syukur dengan anggota tubuh kita yang sebenar-benarnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita menjalankan, menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat kaki, nikmat badan sehat, nikmat tenaga, nikmat pikiran yang normal, yang sehat, tidak gila, enggak dengan terganggu pikirannya, otaknya. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan sebagaimana yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu makna syukur. Bukan hanya terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Memang alhamdulillah ungkapan syukur dengan lisan, tetapi dengan anggota tubuh kita pun kita harus terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus kerjakan sebagai ya. Suami kamu yang dulu kaya raya itu, iya sekarang dia jadi pengemis. Kata si suaminya yang baru, yang kaya dan dermawan ini, kamu tahu nggak? Yang dulu itu jadi pengemis siapa? Saya. Dulu saya yang jadi pengemis yang datang kepadamu. Subhanallah, dunia terbalik ya, berputar seperti roda. Dulu yang datang ke itu aneh dulu, yang pertama datang. Yang datang kepada kamu sama suamimu yang lagi makan tuh enak. Dulu saya yang datang kepadamu, saya yang jadi pengemis. Sekarang Allah Ta'ala kembalikan dia yang pelit tadi itu jadi pengemis. Sekarang saya yang dulu jadi pengemis, saya sekarang makan enak sama kamu, jadi orang kaya. Yang dulu kamu makan sama dia kaya raya tapi dia pelit, bakhil. Sekarang Allah Ta'ala takdirkan dia yang jadi pengemis. Si istrinya kaget. Lah dulu apa? Iya dulu saya itu yang datang kepadamu itu saya yang jadi pengemis, sekarang terbalik. Itulah dunia, subhanallah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, syukur itu dengan ucapan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur asyukru dalam bahasa Arab, asyukru yang qasimu ila salasati aqsamin. Syukur itu terbagi menjadi 3 bagian atau dengan tiga anggota tubuh. Dengan 3 anggota tubuh. Syukur dengan lisan, dengan ucapan, dengan lidah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syukur dengan hati, bil janan. Tadi bil lisan. Kedua bil janan, dengan hati, al janan al qalb. Yang ketiga bil a'dha, dengan anggota tubuh. Syukur dengan lisan, kita memuji Allah Ta'ala, mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah, segala macam pujian kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua syukur dengan hati, dengan hati sanubari kita yakin bahwasanya seluruh nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Semua nikmat yang kita miliki ini, yang kita nikmati ini, semuanya bersumber dari Allah, datangnya dari Allah. Bukan dari si fulan, bukan dari atasan saya,
bukan dari bos saya, bukan dari si anu pemerintah, bukan dari pimpinan, bukan dari presiden, bukan dari si anu kawan saya, teman saya. Ini semua bersumber dari Allah, datangnya dari Allah Ta'ala. Bagaimana nikmat ini yang Allah Ta'ala kehendaki? Buat apa nih? Kalau yang nggak ngaji, yang nggak pernah hadir ke majelis, nggak mau nuntut ilmu, nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, berarti dia tidak menggunakan itu nikmat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Buktinya dia masih berat untuk ke majelis ilmu, buktinya dia masih berat melangkahkan kakinya untuk ke masjid, padahal Allah Ta'ala menghendaki dengan kakinya, badan yang sehat itu untuk melangkah ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan agamanya, demi perkembangan apa yang menjadi rohaninya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini sedikit ungkapan syukur juga mengenai Maulid Nabi. Orang yang mengadakan peringatan Maulid tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Semoga Allah taala jadikan kita di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal tahun ini, keadaan kita lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, dibanding bulan-bulan sebelumnya. Keadaan saudara-saudara kita umat Islam seluruhnya di timur dan baratnya, dari mulai di Syam, di Yaman, di tempat-tempat yang konflik, saudara kita, semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka dengan kemuliaan bulan Rabiul Awal, dengan kemuliaan Maulid Nabi Muhammad, dengan kemuliaan majlis seperti ini. Allah Ta'ala akan angkat berbagai macam musibah dan bencana. Allah Ta'ala akan sembuhkan segala sesuatu yang melanda kaum muslimin, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada Sahibul Bait, kepada tetangga-tetangga yang hadir di malam hari ini, maupun kita yang dari tempat yang jauh yang menghadiri acara ini. Allah Ta'ala limpahkan kebaikan zahir dan batin. Allah Ta'ala limpahkan kebaikan untuk ucapan kita, pada perbuatan kita, pada tingkah laku kita, pada keseharian kita. Kita bergerak, kita berdiri, kita diam, kita tidur, kita berjalan, semuanya di dalam tuntunan Nabi kita Muhammad, dalam keluhuran ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak keluar dari perkumpulan kita ini, dan kita tidak keluar dari majelis Maulid ini, kita tidak keluar dari bulan Rabiul Awal tahun ini, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala, amin. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu. Maka suaminya tanya, siapa itu? Coba kamu lihat. Dia katakan kepada istrinya, coba kamu lihat, kamu paranin siapa itu, dan dia mau apa. Diparanin sama istrinya, diberitakan kepada suaminya, oh dia pengemis, minta makanan ke kita. Dia katanya lapar, belum makan. Usir aja, nggak usah dibagi. Disuruh usir sama suaminya. Ya Allah, dengan kecewa, sedih itu si pengemis tadi, boro-boro dia dikasih yang lain, kue-kue kayak gitu makanan. Apalagi tadi makanan yang lagi dihadapi nih, hidangan makanan yang istimewa. Bahkan dengan kasar si suami tadi nyuruh istrinya untuk mengusir si pengemis tersebut. Singkat cerita, dunia ini kan roda berputar. Kadang seseorang ada di atas, ada di bawah. Kadang seseorang jaya, lagi sukses. Kadang mungkin dia jatuh, usahanya kolab, jatuh waliyadzubillah. Tetapi mudah-mudahan yang hadir di sini pada sukses semuanya usahanya, pekerjaannya lancar, halalan thayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Lalu karena dia bakhil, pelit, seorang kaya ini, bahkan dia suka mengusir pengemis yang datang kepadanya, Allah Subhanahu wa taala murka, marah. Lalu Allah Ta'ala ambil itu nikmat. Makanya kalau kita lagi berada di dalam kenikmatan, kata Imam Syafi'i, jaga pelihara. Idza kunta fi ni'matin far'a fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alai bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Kata Madin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhah, jika engkau berada pada suatu nikmat, dalam keadaan mendapatkan nikmat, far'aha, jaga pelihara. Jaga pelihara itu nikmat. Karena fa innal ma'asi tuzilu ni'am, karena maksiat dapat melenyapkan nikmat. Maksiat, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala dapat menghilangkan
melenyapkan itu nikmat dari Allah Ta'ala. Wadawim alaihi bisyukril ilahi, senantiasa bersyukur kepada Allah, perbanyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa itu makna syukur? Kita jalankan, kita gunakan itu nikmat sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini buat apa? Saya punya harta ini buat digunakan untuk di jalan apa? Saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala, untuk apa saya gunakan nikmat ini? Saya diberikan pendengaran yang sehat, untuk apa pendengaran tersebut? Saya diberikan nikmat penglihatan yang sehat, mata yang normal yang sehat, untuk apa mata ini digunakan? Ya, sebagaimana yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan yang sehat, untuk apa kita gunakan, kita perbuat dengan badan yang sehat ini? Dan seterusnya nikmat-nikmat yang lain kita gunakan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Wadawim ala bisyukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat cepat siksanya. Sari'un niqam. An-niqam jamannya niqmah. Niqmah adab, siksa. Kalau nikmat, ni'mah pakai ain. Nah itu akhirnya, singkat cerita, si suami istri, si suaminya tadi yang bakhil, yang pelit, bukan si istrinya. Si istrinya mau ngasih tapi kan dilarang sama suaminya. Si suaminya yang pelit ini kaya raya, hartawan tapi pelit. Lalu Allah Ta'ala hendak mengambil nikmat itu. Lama kelamaan usahanya, dagangannya itu mengalami bangkrut, jatuh sampai dia miskin, sampai dia nggak punya apa-apa, sampai dia nggak punya tempat tinggal sekalipun. Akhirnya pisah sama istrinya yang soleha. Si istrinya soleha. Lalu si istrinya yang nasibnya mujur, bagus, subhanallah, bejo nih. Nasibnya bejo, bagus nih. Tiba-tiba si istrinya tadi nikah lagi sama suami yang kaya lagi. Dapat suami kaya lagi, tapi yang kedua kalinya ini kaya tapi dermawan. Kalau yang tadi pelitun, bakhilun. Yang tadi itu bakhil, pelit, medit. Kalau yang kedua suaminya yang kaya raya itu dia dermawan. Juga begitu mengalami peristiwa yang sama. Suatu hari lagi makan sama suaminya, tiba-tiba datang pengemis. Kata si suaminya yang kaya dan dermawan ini, coba istriku lihat siapa itu di sana, di pagar sana. Pas diparanin nama istrinya, dilihat, lah mantan suaminya. Mantan suaminya yang kaya dulu tuh, yang sekarang jatuh miskin, jadi pengemis sekarang. Dulu dia yang didatangi, dia kaya raya. Sekarang dia yang jadi pengemis. Dia kaget, lah lu. Kata si istrinya, lalu kok jadi begini lo, kata. Lalu dia kasih tahu sama suaminya yang baru, yang kedua, yang kaya, yang dermawan ini. Bang, itu mantan suami saya. Suami kamu yang dulu kaya raya itu, iya sekarang dia jadi pengemis. Kata si suaminya yang baru, yang kaya dan dermawan ini, kamu tahu nggak yang dulu itu jadi pengemis siapa? Saya. Dulu saya yang jadi pengemis yang datang kepadamu. Subhanallah, dunia terbalik ya, berputar seperti roda. Dulu yang datang ke ente itu aneh dulu, yang pertama datang. Yang datang kepada kamu sama suamimu yang lagi makan tuh enak. Dulu saya yang datang kepadamu, saya yang jadi pengemis. Sekarang Allah Ta'ala kembalikan dia yang pelit tadi itu jadi pengemis. Sekarang saya yang dulu jadi pengemis, saya sekarang makan enak sama kamu, jadi orang kaya. Yang dulu kamu makan sama dia kaya raya tapi dia pelit, bakhil. Sekarang Allah Ta'ala takdirkan dia yang jadi pengemis. Si istrinya kaget. Lah dulu apa? Iya dulu saya itu yang datang kepadamu itu saya yang jadi pengemis, sekarang terbalik. Itulah dunia, subhanallah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur itu dengan ucapan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur asyukru dalam bahasa Arab, asyukru yanqasimu ila thalathati aqsamin. Syukur itu terbagi menjadi 3 bagian, atau dengan tiga anggota tubuh. Dengan 3 anggota tubuh. Syukur dengan lisan, dengan ucapan, dengan lidah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syukur dengan hati, bil janan. Tadi bil lisan. Kedua bil janan, dengan hati, al janan al qalb. Yang ketiga bil a'dha, dengan anggota tubuh.
Syukur dengan lisan, kita memuji Allah Ta'ala, mengucapkan hamdalah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah, segala macam pujian kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan hati. Dengan hati sanubari kita yakin bahwasanya seluruh nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Semua nikmat yang kita miliki ini, yang kita nikmati ini, semuanya bersumber dari Allah, datangnya dari Allah. Bukan dari si fulan, bukan dari atasan saya, bukan dari bos saya, bukan dari si anu pemerintah, bukan dari pimpinan, bukan dari presiden, bukan dari si anu kawan saya, teman saya. Ini semua bersumber dari Allah, datangnya dari Allah Ta'ala. Walaupun memang Allah Ta'ala nggak langsung ngegubragin itu nikmat begitu. Khususnya yang kita sedang bicarakan nikmat materi nih, harta, uang, kekayaan dan sebagainya. Tentu ada yang menyampaikan itu nikmat kepada kita. Ada wasilahnya, ada perantaranya. Nah, perantaranya juga tentu kita harus bersyukur kepada dia. Kita berterima kasih kepada dia. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan jazakallahu khair atau jazakumullah khair. Jazakumullah khairal jaza. Begitu, kalau kita ditolong, dibantu oleh seseorang, kita mendoakan agar Allah Ta'ala balas kebaikanmu. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya fulan, ya, wahai Bapak Bambang, jazakumullah khairal jaza. Bukan hanya syukran katsiran. Kalau hanya syukran, terima kasih, nggak ada doanya. Jadi kalau kita dibantu, ditolong seseorang, dikasih sesuatu nikmat, dikasih harta, dikasih duit, ditolong apapun, dengan materi, dengan tenaga, pikiran, dengan apapun yang kita terima dari dia, maka kita bukan hanya mengucapkan terima kasih, syukuran, tetapi jazakumullah khairal jaza. Begitu. Ini kita biasain. Bukan cuma terima kasih Pak, Pak makasih ya, Bu makasih ya. Jangan cuma makasih, tetapi kita mengatakan jazakumullah khairal jaza atau jazakumullah khair. Begitu juga udah cukup, nggak apa-apa. Syukur dengan hati, kita yakin, mengikutkan, meyakini dengan hati kita semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah, kata Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada padamu melainkan dari Allah. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah. Yang ketiga, dengan anggota tubuh. Ini agak berat nih. Yang agak berat, dan kita belum memahami makna syukur yang sebenarnya. Kita belum menjalankan makna syukur dengan anggota tubuh kita yang sebenar-benarnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita menjalankan, menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat kaki, nikmat badan sehat, nikmat tenaga, nikmat pikiran yang normal, yang sehat, tidak gila, nggak apa, dia nggak terganggu pikirannya, otaknya. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita gunakan sebagaimana yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu makna syukur. Bukan hanya terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Memang alhamdulillah ungkapan syukur dengan lisan, tetapi dengan anggota tubuh kita pun kita harus terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus kerjakan sebagaimana nikmat ini yang Allah Ta'ala kehendaki. Buat apa nih? Kalau yang nggak ngaji, yang nggak pernah hadir ke majelis, nggak mau nuntut ilmu, nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, berarti dia tidak menggunakan itu nikmat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Buktinya dia masih berat untuk ke majelis ilmu, buktinya dia masih berat melangkahkan kakinya untuk ke masjid, padahal Allah Ta'ala menghendaki dengan kakinya, badan yang sehat itu untuk melangkah ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk nuntut ilmu, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan agamanya, demi perkembangan apa yang menjadi rohaninya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini sedikit ungkapan syukur juga mengenai Maulid Nabi. Orang yang mengadakan peringatan Maulid tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kumpulkan bersama para nabi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal tahun ini, keadaan kita lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, dibanding bulan-bulan sebelumnya. Keadaan saudara-saudara kita umat Islam seluruhnya di timur dan baratnya,
dari mulai di Syam, di Yaman, di tempat-tempat yang konflik. Saudara kita, semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Dengan kemuliaan bulan Rabiul Awal, dengan kemuliaan Maulid Nabi Muhammad, dengan kemuliaan majlis seperti ini, Allah Ta'ala akan angkat berbagai macam musibah dan bencana. Allah Ta'ala akan sembuhkan segala sesuatu yang melanda kaum muslimin, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada Sahibul Bait, kepada tetangga-tetangga yang hadir di malam hari ini, maupun kita yang dari tempat yang jauh yang menghadiri acara ini. Allah Ta'ala limpahkan kebaikan zahir dan batin. Allah Ta'ala limpahkan kebaikan untuk ucapan kita, pada perbuatan kita, pada tingkah laku kita, pada keseharian kita. Kita bergerak, kita berdiri, kita diam, kita tidur, kita berjalan, semuanya di dalam tuntunan Nabi kita Muhammad, dalam keluhuran ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari perkumpulan kita ini, dan kita tidak keluar dari majlis maulid ini, kita tidak keluar dari bulan Rabiul Awal tahun ini, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amin. Hajat kita dikabulkan Ta'ala, amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.